Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, SMK Negeri Situraja kelas 10 bertemu lagi di mata pelajaran seni budaya. Ya, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absensi ya di WhatsApp maupun di Classroom yang telah dibagikan ya. Karena itu bukti kehadiran anak-anak sekalian mengikuti pelajaran ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tugas dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Yang belum silahkan menyusul, namun nilai tidak akan seoptimal dengan siswa-siswa yang mengumpulkan pada waktu yang tepat. Nah, ini Bapak ingatkan kembali bahwa mengumpulkan tugas pada waktunya merupakan latihan untuk bertanggung jawab ya. Jadi kedepannya Bapak harap anak-anak sekalian dapat melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga kedepannya tentunya kita terlatih dengan disiplin. Oke, langsung saja. Materi kali ini merupakan bagian lanjutan dari materi minggu sebelumnya ya, tentang konsep apresiasi. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan jenis-jenis apresiasi seni budaya ya. Ada menurut pendekatannya, ada menurut tingkatannya. Minggu kemarin khusus Bapak bahas jenis apresiasi menurut pendekatannya. Ada apresiasi pasif dan aktif ya. Lalu aktif dibagi lagi menjadi aplikatif dan kesejarahan ya. Sudah Bapak bahas, silahkan disimak lagi jika ada yang belum paham ya. Bapak ingatkan kembali bahwa tujuan kita mempelajari materi apresiasi seni budaya ini adalah untuk mengetahui ya, seperti apa langkah-langkah apresiasi yang dapat kita lakukan supaya kita bisa lebih menghargai suatu karya seni ya. Secara khusus, secara umumnya kita dapat saling menghormati antar sesama manusia ya, seperti itu. Nah, itu saja untuk menurut pendekatannya ya, apresiasi menurut pendekatannya. Silahkan disimak lagi. Jika ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan di komen atau di Google Classroom ya. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu jenis apresiasi menurut tingkatannya ya. Ada pendekatan, ada tingkatan ya. Pendekatan ini bagaimana kita terhadap objek seni. Kalau tingkatan ini berarti seperti jenjang ya. Misalnya anak-anak sekalian umumnya tidak akan bisa masuk ke sekolah menengah atas atau kejuruan jika tidak melalui tahapan SD, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama ya. Jadi menurut tingkatannya ini ada apresiasi empatik, estetis, dan kritik. Jadi kita tidak akan mampu sampai pada apresiasi kritik jika kita belum menyelesaikan atau belum bisa memahami tentang apresiasi empatik. Lalu setelah kita menguasai apresiasi empatik, barulah kita bisa melanjut ke apresiasi estetis. Setelah apresiasi estetis, barulah kita bisa melanjut ke apresiasi kritik ya. Jadi ini berjenjang. Nah, langsung saja apresiasi menurut tingkatannya ya. Di sini ada Brand G. Wilson menyebutkan bahwa apresiasi mengandung 3 konteks utama, yaitu feeling, perasaan berkaitan dengan apresiasi estetis. Lalu ada value atau valuing, penilaian berkaitan dengan apresiasi kritik, dan empathizing, empati ya, berkaitan dengan apresiasi empatik. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang apresiasi empatik. Apa itu? Ya,
Jadi apresiasi empatik adalah penilaian terhadap suatu bentuk karya seni melalui panca indera ya. Kuncinya adalah panca indera ya. Jadi menggunakan mata, panca indera kita itu kalau berhubungan dengan seni, dan juga telinga ya. Pada umumnya mata dan telinga. Nah, selain melibatkan panca indera, apresiasi empatik juga berkaitan dengan pemikiran dan perasaan seseorang ya. Karena ini dari kata empatik itu sendiri. Nah, hasil dari tangkapan panca indera akan mempengaruhi pikiran kita ya. Setelah kita tangkap sebuah tayangan pertunjukan ya, kesenian oleh mata kita, lalu oleh telinga kita, maka itu akan diproses oleh pikiran kita ya, memproses. Dari sinilah input yang didapatkan oleh panca indera kita kemudian diproses oleh pikiran kita dan perasaan kita, sehingga kita bisa menilai sebuah bentuk karya seni ya, menikmati tentunya ini dengan selera. Namun jika kita memiliki apresiasi yang tinggi, kita pasti akan menilai sesuatu dengan lebih baik lagi ya. Contohnya ini ketika kita menonton pertunjukan wayang, dengan visual mata kita, wayang bergerak dengan lincah ya, lalu dalangnya pun bisa mengisi suara dengan tepat dan baik, tidak terganggu dengan tangannya yang mengendalikan wayang itu sendiri ya. Nah, seperti itu. Lalu iringan musik gamelan yang kita tangkap dengan panca indera pendengaran kita, telinga, akhirnya diproses oleh panca indera kita ya, sehingga kita bisa memberi penilaian, wah penampilan pertunjukan wayang ini bagus sekali ya, secara dekorasi misalnya ya, enak dipandang, lalu alunan musiknya juga enak didengar sehingga menenteramkan pikiran dan juga perasaan kita ya. Inilah tingkatan yang paling pertama, apresiasi empatik, yang terpaku pada panca indera dan diolah oleh pikiran dan perasaan kita ya. Inilah ya. Jadi untuk tingkatan ya, untuk jenis apresiasi berdasarkan tingkatannya, pertama, anak-anak sekalian harus mampu menguasai apresiasi empatik menggunakan panca indera ya. Diingat kembali. Nah, jika anak-anak sekalian sudah bisa melakukan apresiasi empatik, maka anak-anak sekalian bisa melanjutkan ke jenjang apresiasi berikutnya, yaitu adalah apresiasi estetis ya. Nah, apa itu apresiasi estetis? Apresiasi ini adalah penilaian terhadap suatu bentuk karya seni melalui pengamatan dan penghayatan ya, diamati dan dihayati. Apresiasi ini mengeksplorasi ya, kata kuncinya di sini mengeksplorasi. Tentunya mengeksplorasi ini kita melakukan banyak kegiatan ya, untuk intrinsik dan ekstrinsik, seperti bentuk, tampilan, isi, hingga hal yang melatar belakangi seniman menciptakan karya itu. Melalui apresiasi estetis, seseorang akan merasakan pengalaman keindahan yang tidak hanya berupa wujud, tetapi juga isi dari kesenian itu. Contohnya di sini di samping anak-anak sekalian ada lukisan ini tentang penangkapan Pangeran Diponegoro ya oleh Raden Saleh ya. Nah, jika kita menggunakan apresiasi yang pertama, itu hanya mengandalkan panca indera saja, dilihat ya, konstruksinya, wah indah juga ya ini, karena tidak bisa didengar ya, jadi kita hanya menggunakan visualisasi saja panca indera penglihatan. Komposisi warna bagus, mungkin sekilas hanya seperti itu. Namun apresiasi estetis kita melihat ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya. Jadi komposisi warnanya seperti apa, lalu latar belakang dibuatnya lukisan ini apa, sejarahnya apa maksud dan tujuan pelukis
membuat karya ini. Nah, lukisan ini dibuat oleh Raden Soleh ya di Belanda waktu itu di Eropa. Ini merupakan sebuah karya bentuk kekecewaan ya atas kekejian Belanda yang melakukan penjajahan di tanah Indonesia, khususnya di Jawa ya. Nah, pada saat itu Raden Saleh melukiskan penangkapan Pangeran Diponegoro ini ya. Dan ini lukisannya dibuat di Belanda lalu diberikan ke pemerintahan Belanda ya. Nah, dari situ Raden Saleh mengecam tindakan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada waktu itu dan menuntut untuk membalikan harkat martabat orang-orang Jawa waktu itu ya. Maka diterima lukisan ini oleh pemerintahan Belanda, lalu dari pemerintahan Belanda diberikan lagi ke pemerintahan Indonesia ya lukisan ini beserta artefak-artefak yang dulu oleh bangsa Belanda diambil dari bangsa Indonesia ya. Jadi jika kita melakukan apresiasi estetis, kita sampai meneliti ke dalam lukisan ini ya. Jadi bukan hanya sekedar visualisasi saja, tapi makna di dalam karya ini kita bisa mengetahui itu ya. Makanya ketika melakukan apresiasi estetis ini, pengalaman yang kita dapatkan bukan hanya keindahan semata ya, bukan wujudnya saja, bukan fisiknya saja, tapi kita juga bisa menikmati isi makna dari lukisan ini. Betapa zaman dahulu ya bangsa kita diperlakukan semena-mena oleh bangsa lain ya. Rasa sakit hati pelukis Raden Saleh akhirnya diungkapkan dalam bentuk lukisan dan diapresiasi dengan baik oleh pemerintahan Belanda ya, seperti itu. Nah, ini tentunya merupakan tingkat apresiasi yang kedua ya, estetis. Nah, anak-anak harus bisa menguasai apresiasi ini sebelum lanjut ke tingkat apresiasi yang ketiga ya. Nah, yang ketiga adalah apresiasi kritik ya. Apa itu? Nah, apresiasi ini adalah penilaian terhadap suatu bentuk karya seni dengan tahap yang lebih kompleks ya anak-anak sekalian. Lebih kompleks, lebih detail, melibatkan beberapa kegiatan seperti klasifikasi ya, deskripsi, tafsiran, analisis, evaluasi, dan kesimpulan. Apresiasi kritik umumnya diberikan oleh orang-orang yang telah lama mendalami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait suatu bidang seni, seperti kritikus seni ya. Jadi ketika melakukan apresiasi kritik ya, seseorang itu harus sudah paham betul tentang seni itu, misalnya seni tari nih. Nah, maka contohnya dari gambar di sini ada sebuah buku berjudul Kritik Tari ya. Di bawahnya ada tulisan lagi gaya, struktur, dan makna ya. Mungkin ini kritiknya lebih difokuskan lagi kepada gaya, struktur, dan makna. Artinya apa? Penulis ini adalah tentunya adalah kritikus ya. Ya. Tentunya ketika membuat buku ini kritikus seni ini meriset ya gerakan-gerakan tari itu ya. Wawasannya tentang tari pasti sudah luas ya. Jadi bukan hanya sekedar apresiator pasif yang hanya menonton, ada pertunjukan lalu menonton lalu pulang. Namun apresiasi kritik atau kritikus ini pasti mempelajari tarian-tarian itu ya. Metodenya seperti apa tarian, gayanya seperti apa tariannya ya, gerakannya namanya apa saja. Nah, seorang kritikus seni pasti harus mengetahui pengetahuan seperti itu ya. Jadi apa yang dia bicarakan itu adalah berbasic ya, berdasarkan kepada ilmu pengetahuan yang sudah ada ya. Nah, seperti itu. Jadi
apresiasi kritik ini harus seseorang yang sudah memiliki pengetahuan luas tentang hal tersebut ya. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena nanti kritik seni akan dijadikan rujukan penilaian orang-orang awam ya. Nah, seperti itu. Untuk melakukan kritik kita harus memiliki pengetahuan tentang hal apa yang kita kritik. Jika tidak ya, maka ini nanti kita akan memberikan informasi yang salah ya. Contohnya apa ya? Misalnya seseorang yang membicarakan tentang alat musik, tari atau lukisan, wah jelek ini mah, misalnya wah lukisan ini mah jelek ya, padahal dia baru lihat, dia tidak melakukan pendalaman, dia bahkan tidak tahu komposisi warna itu yang bagus seperti apa ya, media lukis yang bagus seperti apa ya, tapi dia hanya mengatakan wah ini mah jelek misalnya. Nah, orang yang tidak memiliki pengetahuan luas dan hanya mengatakan jelek, nah berarti dia tidak melewati tingkat apresiasi sebelumnya ya, estetis dan empatik itu pasti belum dilalui. Karena jika sudah dilalui, maka pengetahuannya pasti akan lebih dalam lagi ya, seperti itu. Jadi 3 tingkatan itu silahkan anak-anak sekalian pahami betul, sehingga nanti anak-anak sekalian lebih dapat menghargai sebuah bentuk karya seni ya. Khususnya umumnya kita bisa mengapresiasi karya-karya yang telah dibuat oleh orang lain, teman kita. Umumnya lagi kita dapat mengapresiasi sesama manusia, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan ya. Jadi ketika kita memberikan kritik kepada seseorang, silahkan lakukan apresiasi mendalam ya. Misalnya contoh kepada seseorang, ada si A, kita apresiasi misalnya si A ini menjadi perhatian karena kelakuannya misalnya yang baik ya. Wah, kita apresiasi ya, menggunakan panca indera mata, pendengaran, apa yang seperti apa tutur katanya, fisiknya, penampilan dan dandannya seperti apa ya. Untuk empatik, apresiasi empatik. Lalu berikutnya estetisnya seperti apa, kita lakukan kajian mendalam, bagaimana pendidikan di rumahnya, orang tuanya seperti apa ya. Nah, dari situ kita bisa mengenal lebih dalam, sehingga kita ketika akan mengkritik seseorang, kita berdasarkan apresiasi sebelumnya, sehingga tidak salah kaprah ketika menilai seseorang. Seperti istilah don't judge book by a cover ya. Jangan menilai buku dari covernya saja, lihat dulu isinya seperti apa. Oke, mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan poin-poin dari apresiasi, jenis-jenis apresiasi ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan tentunya jangan lupa tujuan dari apresiasi ini kita dapat menghargai karya seni lebih mendalam ya. Kita tahu langkah-langkahnya apa, kita tahu jenis-jenisnya apa saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.